Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai revolusi Amerika. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1600 merupakan awal dari terjadinya gelombang migrasi dari Eropa ke Amerika Utara secara besar-besaran. Imigran pertama adalah orang-orang Inggris dan diikuti dengan orang Prancis, Belanda, dan Swedia. Mereka datang dengan alasan ingin melarikan diri dari penindasan politik demi mencari kemerdekaan ataupun untuk menarik peruntungan yang lebih baik daripada negeri mereka sendiri. Menjelang akhir abad ke-17 telah terdapat 13 koloni Inggris di Amerika. Lalu, apa yang menjadi latar belakang munculnya revolusi Amerika? Revolusi merupakan letusan klimaks dari konflik yang berkembang dalam suatu masyarakat. Pada kasus Amerika, konflik itu terjadi antara pihak kolonis dan Inggris yang sudah dimulai sejak awal kolonisasi. Para kolonis datang ke Amerika dengan tujuan untuk dapat hidup tanpa kekurangan, baik secara ekonomis maupun secara politis. Namun dipandang dari sudut Inggris, kolonisasi itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi negara induk. Oleh karenanya, pemerintah Inggris tidak mungkin memberi kebebasan pada Amerika. Perbedaan kepentingan antara para kolonis dengan Inggris semakin berkembang dengan keluarnya Navigation Act pada tahun 1660 dan Staple Act pada tahun 1763. Para kolonis merasa berjasa ikut mengalahkan Prancis dan Indian sehingga berhak atas daerah pegunungan Appalachia. Namun tampaknya justru Inggris memandang kemenangan atas Prancis adalah awal kekuasaan di tanah koloni. Di bawah Perdana Menteri Grenville, Inggris mulai mengintensifkan berbagai undang-undang termasuk Manassas Act pada tahun 1763 yang diperluas menjadi Sugar Act pada tahun 1764. Pada tahun 1765, Inggris mengeluarkan Step Act. Peraturan ini disusul dengan keluarnya Townshend Act pada tahun 1767 yang mengatur bahwa gubernur yang bertugas di koloni-koloni harus dibayar oleh pemerintah Inggris. Masyarakat koloni lalu bersemboyan, tidak akan membayar pajak kalau tidak ada perwakilan. Akan tetapi, semboyan ini tidak digubris. Aksi penentangan yang paling keras datang dari koloni Massachusetts di bawah pimpinan Samuel Adams. Mereka menentang kekuasaan parlemen Inggris dan membentuk Committee of Correspondence pada tahun 1772. Komite ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan koloni lain. Selanjutnya, pada tahun 1772, Inggris kembali mengeluarkan Tea Act yang mengharuskan pedagang Amerika membayar cukai 2 kali, sedangkan anggota HSS Indian Company hanya 1 kali. Hal ini tidak jelas membuat pedagang Amerika kalah bersaing. Kelompok Samuel Adams memboikot undang-undang ini dalam suatu peristiwa, The Boston Tea Party, pesta teh Boston. Mereka menyamar sebagai Indian dan merebut kapal pengangkut teh asal Inggris, kemudian menumpahkan seluruh isinya ke laut. Inggris mereaksi gerakan boikot ini dengan mengisolasi Massachusetts, akan tetapi tidak menyurutkan perjuangan mereka. Selanjutnya, di berbagai koloni munculnya Provincial Congress yang berfungsi sebagai pemerintah bayangan. Pada bulan September 1774 diadakan First Continental Congress yang mengambil keputusan untuk mengajukan petisi agar Raja Inggris mencabut semua undang-undang yang merugikan koloni dan menuntut agar kolonis diakui sederajat dengan warga Inggris di Eropa. Selain itu, dibentuk The Continental Association yang mengorganisir aksi di seluruh koloni. Inggris tidak mau meninggalkan para kolonis bahwa menggunakan kekuatan militer untuk menumpas mereka. Akhirnya, para Second Continental Congress bulan April 1775 dibentuk tentara Amerika yang dipimpin oleh George Washington sebagai panglima tertinggi.
Pada tahun 1775, Saratoga jatuh ke tangan kaum kolonis, diikuti Yorktown. Ternyata tentara Inggris tak mampu menahan tentara Amerika di bawah pimpinan George Washington dan dibantu oleh negara Perancis. Pernyataan kemerdekaan 4 Juli 1770. Seiring dengan berlangsungnya konflik antara kolonis dan Inggris, mulai berkembang suatu kesadaran baru bahwa Amerika harus memisahkan diri dari Inggris dan menjadi bangsa yang merdeka. Tokoh yang dianggap sebagai pembawa kesadaran baru itu adalah Thomas Paine, penulis buku berjudul Common Sense yang berisi tentang pentingnya kemerdekaan. Dalam bukunya, Paine mengungkapkan bahwa revolusi adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah dengan Inggris. Selanjutnya, Continental Congress dengan 4 pemimpin yang terkenal, yaitu Thomas Jefferson, John Adams, James Wilson, dan Alexander Hamilton, mengadakan pemungutan suara pada tanggal 2 Juli 1776. 2 hari kemudian, 4 Juli 1776, 13 koloni menyatakan kemerdekaan sebagai negara Amerika Serikat. Deklarasi itu dicetuskan di Philadelphia. Secara tegas menyatakan pemisahan koloni-koloni Amerika dari Inggris. Inspirator deklarasi itu adalah Thomas Jefferson. Isi deklarasi dibuka dengan pernyataan bahwa manusia diciptakan setara serta memiliki hak hidup, merdeka, dan bahagia. Kemudian, deklarasi ditutup dengan proklamasi kemerdekaan. Di bawah ini, deklarasi diterapkan 56 tanda tangan para anggota Kongres yang mewakili 13 koloni. Adapun Presiden pertama Amerika Serikat adalah George Washington. Pengaruh revolusi Amerika bagi dunia. Pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat ini berpengaruh pada timbulnya benih-benih demokrasi di Eropa. Timbulnya revolusi Prancis tahun 1789 merupakan bukti adanya pengaruh revolusi Amerika. Di negara-negara Eropa lainnya, timbul gerakan menentang tindakan yang menindas rakyat. Revolusi Amerika selain mencetuskan Declaration of Independence, juga American Bill of Rights yang mengembangkan hak-hak asasi manusia. Begitu juga dengan masalah hak asasi manusia. Abraham Lincoln sebagai Presiden Amerika yang terpilih pada tahun 1860 merupakan presiden yang menentang perbudakan, sehingga tindakannya tersebut membawa namanya sebagai salah satu tokoh hak asasi manusia di dunia. Walau Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetapi masalah pandangan hak asasi manusia tidak mungkin disamakan, karena setiap negara mempunyai kepribadian bangsa yang berbeda. Akan tetapi, dengan adanya pernyataan Amerika Serikat dan penghapusan perbudakan yang dilakukan oleh Abraham Lincoln telah membawa angin segar bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan telah mengilhami lahirnya pernyataan hak asasi manusia sejagat pada tanggal 10 Desember 1948. Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa revolusi Amerika membawa dampak bagi dunia. Yang pertama, tersebarnya paham kebebasan dan kemerdekaan baik di Eropa maupun di seluruh dunia. Yang kedua, menjadi pendorong meletusnya revolusi Prancis. Yang ketiga, memberi inspirasi timbulnya perang kemerdekaan negara-negara Amerika Latin untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugis. Dan yang terakhir, Declaration of Independence 1776 yang di dalamnya berisi human right menjadi dasar tentang pernyataan hak asasi manusia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 4. Pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Dengan keluarnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika, secara tidak langsung berpengaruh kepada Indonesia, antara lain 1. Dalam asas Perhimpunan Indonesia terdapat asas yang sama, yaitu mengusahakan suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, memengaruhi penyusunan teks proklamasi dan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945
terutama dalam pembukaan alinea pertama yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Terima kasih telah menonton video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu jangan lupa